Iya, Ciri-cirinya apa Pak Richard pada saat pasangan mencapai peak experience? Iya, Pak Gigin. Iya. Dan bagaimana ini, saya sambung dikit lagi dengan praktek-praktek tantric massage yang sekarang ini berkembang di mana-mana, terutama di negara-negara maju. Kalau tantric massage simply itu for genitals. Oh. Ya, itu dijual dengan nama tantric, tapi itu simply hanya untuk genital, hanya untuk pleasure. Jadi bukan ciri, sebenarnya tekniknya bagaimana. Tekniknya pertama, kita harus menyadari bahwa semuanya adalah energi, dan sexual energy is the highest energy sebenarnya. Energi yang paling tinggi. Kedua, energi itu bervibrasi. Jadi kalau sekarang saya ingin berhubungan dengan seseorang, saya tidak perlu menggunakan genital saya. Saya bisa menggunakan tangan saya. Mari kita bervibrasi bersama dengan mind kita. Ada namanya teknik gazing. Gazing bagaimana kita berhadapan dengan istri kita dan kita saling menempelkan kepala kita, bernafas bersama, memberikan love hanya dengan perasaan saja bersama. Kemudian kita menyentuh tangannya sama-sama disentuh. Atau kita kemudian punggung dengan punggung berbalik dan bernafas bersama-sama. Ya, ketika saya bernapas, dia melepaskan napas. Ketika dia melepaskan napas, saya bernapas. Artinya bergetar bersama. Dengan demikian yang terjadi, sensitivitas di tubuh menjadi meningkat. Ya, sensitivitas di tubuh meningkat, dan kita bersama dengan berpikir yang sama, getarannya, vibrationnya menjadi lebih meningkat. Dan ketika kita meletakkan tangan kita di jantungnya istri kita atau pasangan kita, dan dia sebaliknya, dan mengirimkan energi itu yang sama, bukan hanya serat-serat di tubuh kita yang berdenyut bersama, tapi spirit kita yang sudah berdenyut. Dan ciri-cirinya yang terasa apa? You akan melihat suatu udara panas, hawa panas dari belakang punggung you yang naik ke atas kepala, dan dia akan seperti lepas ke atas. Jadi bukan seperti ejakulasi merasa lega, tapi itu terus menerus non-stop. Dan ketika you mendapatkan hal tersebut, apa yang you dapatkan? You bisa mendownload berbagai macam informasi yang you inginkan. Makanya orang tipsi melakukan seks tipsi kan ada juga. Oh iya, benar. Banyak orang yang mengatakan pengalaman yang menyatakan hubungan seks kalau lagi seger nggak enak, mesti tipsi sedikit. Itu baru nikmat banget. Nah, itu gimana? Pak Gigin punya pengalaman itu nggak? Ya punya. Memang berbeda. Ya kalau untuk saya berbeda. Tapi ada juga orang yang bilang, wah, gue kalau lagi tipsi malah nggak bisa apa-apa. Nah, tapi yang teman saya bilang, termasuk pengalaman saya, kalau kita lagi tipsi itu enaknya apa? Seolah-olah nggak ada halangan gitu. Kita bisa berbuat sesuai dengan imajinasi kita gitu. Nah ini. Kalau kita dalam keadaan normal, itu gelombang otak kita namanya beta cycle, itu 14 sampai 30 cycle per second. Kalau kita tidur 4 cycle per second. Kalau kita tipsi, ya, itu berarti dia tidak tidur antara 4 sampai 10. Yang paling bagus kalau 7,8 cycle per second. Jadi kalau kita tipsinya pas, ya, 7,8 cycle per second, getarannya di 7,8 cycle per second. Dahsyat. Makanya sering sekali orang berhubungan seks memakai alkohol. The problem, kalau kita tidak bisa mengukur takarannya, ya dia tidak 7,8, tapi dia ada di level 4, ya nggak bisa apa-apa karena kita mau tidur jadinya, atau di level 5. Demikian juga alkohol. Ya kalau terlalu banyak, maka dia akan tidak bisa mengontrol lagi dirinya. Jadi memang harus mencari frekuensi pada 7 atau 8, antara 7 sampai 8 cycle per second. Kalau dalam kisah pewayangan ini kan ada cerita Rama Sinta. Rama ini satria ganteng, Sinta itu wanita cantik yang lari bersama raksasa yang berwajah buruk. Ada yang mengatakan Sinta ini diculik oleh Rahwana. Tapi ada yang mengatakan Sinta itu memang nyaksir ke Rawana karena dia lari ke Rawana, padahal Rawana itu wajahnya buruk. Terus ada yang mengatakan kenapa dia lari ke Rawana? Karena perempuan itu tidak selalu merasa nikmat hidup dengan pria tampan, bertutur kata lembut, selalu menunjukkan kesetiaan. Perempuan itu juga sebagaimana laki-laki suka hal-hal yang baru, yang nakal, yang itu. Nah ini bagaimana teorinya Pak Richard ini untuk menjelaskan kisah pewayangan ini? Bahwa Sinta ini lari ke Rahwana yang berwajah buruk rupa ini karena ada suatu hal yang menarik, yaitu mungkin kenakalannya si Rahwana. Nah, ini bagaimana? Kalau kita lihat cerita Rama dan Sinta kan bukan Sintanya menyerahkan diri kan, tapi Rawananya yang menculik. Ada yang bilang gitu, tapi ada yang bilang
Sinta itu menculikkan diri gitu. Teori ini, teori wayang. Itu karena warnanya punya sensuality yang sangat tinggi. Karena kenakalannya itu, Tadi hubungannya. yang kita diskusikan, Gitu ya? ada orang yang tidak begitu cantik, tidak begitu Sensual. handsome, tapi Oh, iya, vibration-nya sensual. Kayak Pak Gigin kan, kan tampang udah keren, sensuality-nya tinggi kan, gimana orang nggak tertarik semua sama Ayu? Tapi kelakuan kacau kan.